Halo guys, perkenalkan nama saya Cynthia Sidanular dengan NPM 2519201618. Oh my god! Nah, di sini saya akan membahas materi saya mengenai manajemen asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan hidromnion. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Oke, sebelum kita membahas anatomi fisiologi dari manajemen asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan oligohidromnium, kita akan membahas pengertian dari oligohidromnium dulu. Apa itu oligohidromnium? Oligohidromnium adalah kondisi kehamilan di mana ditandai dengan volume cairan yang lebih rendah pada ibu hamil dari usia kehamilannya. Nah, jadi kondisi ini umumnya didefinisikan melalui pemeriksaan ultrasonografi, yaitu ketika indeks cairan amnion atau amniotic fluid index itu biasanya disingkat dengan huruf besar yaitu A, F, I. Nah, kita akan membahas anatomi dan fisiologi yang terkait dengan kasus saya. Oh my god! Yang pertama adalah uterus. Nah, kita tahu kalau uterus ini adalah tempat janinnya berkembang dan bertumbuh. Kemudian bentuknya ini seperti buah pir terbalik dan juga dindingnya itu terdiri dari 3 lapis, yaitu perimetrium, lapisan luar, myometrium, lapisan otot tengah, dan endometrium atau lapisan terdalam. Oke. Nah, organ yang kedua itu adalah plasenta. Plasenta ini adalah organ sementara yang menghubungkan ibu dan janin. Fungsinya itu adalah tempat pertukaran oksigen. Organ yang ketiga itu adalah selaput ketuban. Selaput ketuban ini terdiri menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah amnion, yang kedua adalah korion. Amnion ini adalah lapisan dalam yang menghasilkan cairan ketuban. Kalau korion itu adalah lapisan luar yang menghubungkan yang terhubung dengan plasenta. Nah, kedua bagian ini membentuk kantung tempat cairan ketuban berada. Jadi ini saling berhubungan ya guys, antara amnion dan juga korion. Organ yang terakhir adalah janin dan tali pusat. Tali pusat ini mengandung 2 arteri dan juga 1 vena. Fungsinya apa? Fungsinya ini adalah menyalurkan oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin. Nah, tekanan pada tali pusat dapat terjadi jika cairan ketuban sedikit. Itulah hubungannya dengan kasus saya, yaitu asuhan kebidanan, manajemen asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan oligohidromnium. Saya akan membahas bagaimana sih cara pembentukan cairan ketuban biar kita sama-sama tahu. Nah, cairan ketuban itu pertama kali pada awal kehamilan itu cairan berasal dari filtrasi plasma ibu melalui membran amnion. Nah, setelah usia kehamilannya memasuki 20 minggu, sebagian besar berasal dari urin janin dan juga sekresi paru janin. Nah, kemudian janin akan menelan dan mengeluarkan kembali cairan ketuban secara terus-menerus. Kemudian ini akan menjaga keseimbangan volume cairan. Seperti itulah pembentukan cairan ketuban. Kita perlu tahu apa saja fungsi cairan ketuban. Yang pertama itu adalah melindungi janin dan trauma dari tekanan luar. Yang kedua adalah menjaga suhu lingkungan janin tetap stabil. Yang ketiga, memungkinkan janin bergerak bebas untuk perkembangan otot dan juga tulangnya. Kemudian mencegah kompresi tali pusat, dan yang terakhir adalah membantu perkembangan paru-paru janin. Jadi itulah kelima fungsi dari cairan ketuban. Kenapa cairan ketuban itu harus ada? Jadi itu fungsinya. Jika cairan ketuban tidak ada, maka kelima fungsi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Jadi selesai sudah pembahasan saya mengenai asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan oligohidromnium. Saya harap teman-teman dapat memahami dan mengerti dari penjelasan saya. Jika ada kata yang salah yang saya ucapkan, saya minta maaf dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you next time guys. Bye-bye.